Ya, kamu yang saat ini mendengarkan suara ini. Kehadiranmu di ruang ini bukanlah kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam tarian agung semesta. Ada getaran halus yang telah membawamu ke sini. Ada bisikan dari kedalaman jiwamu sendiri yang memanggilmu untuk berhenti sejenak, untuk mendengar, untuk pulang ke dalam. Mungkin kamu datang dengan hati yang lelah, mungkin dengan beban yang terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian, mungkin dengan pertanyaan yang belum terjawab atau luka yang belum sembuh. Apapun yang membawamu ke sini, ketahuilah, kamu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan aku mengundangmu untuk mengambil napas. Bukan napas biasa, tapi napas yang penuh kesadaran. Napas yang membawa kehadiran. Tarik napas perlahan melalui hidungmu. Rasakan udara sejuk mengalir masuk, mengisi paru-parumu, mengisi ruang di dadamu. Dan sekarang hembuskan, perlahan melalui mulutmu. Lepaskan semua ketegangan, semua kekhawatiran, semua beban yang kamu bawa hari ini. Bagus, kamu sudah melakukan langkah pertama, langkah menuju titik hening. Titik di mana pikiran berhenti berlari dan jiwa mulai berbicara. Dengarkan dengan hatimu, bukan dengan telingamu. Karena kebenaran yang akan kita telusuri hari ini tidak hidup di permukaan. Ia hidup di kedalaman, di ruang sunyi di dalam dirimu, di mana semua jawaban telah menunggu sejak awal. Mari kita mulai dengan sebuah kebenaran yang jarang diucapkan. Bebanmu, hutangmu, tekananmu, semua yang membuatmu merasa seperti sedang tenggelam bukanlah kegagalan. Dengarkan baik-baik jiwa terpilih. Ini bukan hukuman, bukan kutukan, bukan tanda bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup kuat, atau tidak cukup layak. Ini adalah ujian kesadaran. Semesta tidak memberimu beban untuk menghancurkanmu. Semesta memberimu beban untuk membentukmu, untuk mengukir fondasi jiwamu dengan presisi seorang seniman yang menciptakan mahakarya. Bayangkan seorang pandai besi yang menempa pedang. Besi harus dipanaskan hingga memijar, harus dipukul berulang kali, harus dicelupkan ke dalam air dingin hingga mengeluarkan desisan. Proses ini terlihat kejam, bukan? Terlihat seperti siksaan. Namun tanpa panas itu, tanpa pukulan itu, tanpa tekanan itu, besi tidak akan pernah menjadi pedang. Ia akan tetap menjadi logam biasa, tidak tajam, tidak kuat, tidak berguna. Begitu pula denganmu. Kekuranganmu saat ini, apakah itu kekurangan uang, kekurangan dukungan, kekurangan kepastian, hadir bukan untuk membuatmu menderita. Ia hadir untuk mematahkan ilusi kontrolmu. Manusia memiliki ilusi yang sangat kuat, ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Bahwa jika kita bekerja cukup keras, jika kita merencanakan cukup sempurna, jika kita cukup pintar, hidup akan berjalan sesuai keinginan kita. Tapi kemudian datanglah momen-momen seperti ini, momen ketika semua rencanamu runtuh, ketika usahamu tidak membuahkan hasil seperti yang kamu harapkan, ketika pintu-pintu tertutup di hadapanmu satu persatu. Dan disinilah alkimia jiwa bermula. Alkimia sejati bukanlah mengubah timah menjadi emas secara harfiah. Alkimia sejati adalah mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan,
mengubah keputusasaan menjadi kepercayaan, mengubah gelap menjadi cahaya batin. Kamu tahu mengapa banyak orang yang mendapat kekayaan mendadak justru kehilangan segalanya dengan cepat? Karena wadah jiwa mereka belum siap, fondasi mereka belum kuat, mereka belum melewati proses pembentukan. Semesta tidak sembarangan memberi. Semesta memberi kepada mereka yang telah menyiapkan ruang di dalam jiwa mereka, dan ruang itu diciptakan melalui proses yang kamu jalani sekarang. Proses kehilangan, proses kekurangan, proses menunggu. Ini adalah jalar kesadaran yang sejati. Jalar ini mengajarkanmu untuk tidak lagi bergantung pada hal-hal eksternal untuk kebahagiaanmu, mengajarkanmu untuk menemukan kekuatan di tempat yang paling mustahil, di tengah kehancuran, di tengah ketiadaan, di tengah kekosongan. Dan inilah rahasia yang harus kamu pahami, jiwa terpilih. Kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk tetap percaya meskipun bukti belum terlihat. Siapapun bisa percaya ketika semuanya berjalan lancar, ketika rekening bank penuh, ketika kesehatan prima, ketika orang-orang memuji dan mendukung. Tapi berapa banyak yang bisa tetap percaya ketika semua itu hilang, ketika yang tersisa hanyalah keheningan, kesendirian, dan ketidakpastian. Hanya jiwa terpilih, hanya mereka yang memahami bahwa kepercayaan sejati tidak membutuhkan bukti. Kepercayaan sejati adalah bukti itu sendiri. Maka dari itu, dengarkan aku dengan seksama. Jika saat ini kamu merasa seperti sedang berjalan di lorong gelap yang tidak ada ujungnya, ketahuilah bahwa kegelapan itu sedang mengajarimu untuk melihat dengan mata yang berbeda. Mata batin. Mata jiwa yang tidak memerlukan cahaya fisik untuk mengenali jalan. Setiap tagihan yang belum terbayar, setiap utang yang menumpuk, setiap kesulitan finansial yang kamu hadapi, ini semua adalah guru. Guru yang keras memang, tapi guru yang paling efektif dalam membentuk karaktermu. Karena ketika segalanya mudah, kamu tidak pernah tahu seberapa kuat dirimu sebenarnya. Kamu tidak pernah menggali ke kedalaman jiwamu. Kamu hidup di permukaan, mengambil yang mudah, menghindari yang sulit. Tapi jiwa terpilih tidak dipanggil untuk hidup di permukaan. Mereka dipanggil untuk menyelam ke kedalaman, untuk menemukan harta karun yang tersembunyi di dasar lautan jiwa mereka sendiri. Dan harta karun itu tidak akan pernah ditemukan tanpa penyelaman, tanpa keberanian untuk turun ke tempat yang gelap, ke tempat yang dalam, ke tempat yang menakutkan. Jadi terimalah bebanmu bukan sebagai musuh, melainkan sebagai undangan. Undangan untuk bertransformasi. Undangan untuk melampaui versi lamamu dan menjadi sesuatu yang jauh lebih agung. Ini adalah fase di mana egomu yang selama ini merasa bisa mengatur segalanya mulai hancur. Dan percayalah, kehancuran ego adalah awal dari kebangkitan jiwa. Bernapas lagi. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan dadamu mengembang. Hembuskan perlahan. Rasakan ketegangan mengalir keluar dari tubuhmu. Kamu sedang dalam proses yang sakral, proses yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengalaminya. Kamu dipilih untuk melewati ini, dipilih untuk menjadi versi yang lebih murni, lebih kuat, lebih bercahaya dari dirimu. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam lagi. Mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat sedikit orang pahami, sesuatu yang tersembunyi di balik semua kesulitan yang kamu alami. Sebelum semesta memberikanmu kelimpahan besar, dan percayalah, kelimpahan itu sedang dalam perjalanan menuju kepadamu, ada satu proses yang harus terjadi terlebih dahulu. Pembersihan aura, atau yang dalam bahasa jiwa disebut sebagai soul cleaning.
Pembersihan jiwa yang total, yang menyeluruh, yang tidak meninggalkan satu pun kotoran batin. Bayangkan sebuah cangkir yang indah. Cangkir itu akan diisi dengan air kehidupan yang paling murni, paling berlimpah. Tapi sebelum air itu dituangkan, cangkir harus dibersihkan terlebih dahulu. Jika cangkir itu masih penuh dengan racun, dengan kotoran, dengan sisa-sisa lama yang sudah membusuk, apa yang terjadi ketika air murni dituangkan ke dalamnya? Air itu akan terkontaminasi, kelimpahan itu akan rusak, dan semua yang seharusnya menjadi berkat justru menjadi kutukan. Inilah mengapa banyak orang yang tiba-tiba mendapat kekayaan justru hidupnya menjadi lebih buruk, karena wadah mereka belum dibersihkan. Jiwa mereka masih penuh dengan ego, dengan kesombongan, dengan ketergantungan pada hal-hal palsu. Dan semesta, dalam kebijaksanaannya yang tidak terbatas, tahu hal ini. Semesta tidak akan pernah memberikanmu sesuatu yang akan menghancurkanmu. Semesta mencintaimu terlalu dalam untuk melakukan itu. Maka semesta membersihkanmu terlebih dahulu. Dan pembersihan ini, oh jiwa terpilih, ini adalah proses yang tidak mudah. Ini adalah proses yang akan mengguncangkan seluruh keberadaanmu. Proses yang akan merobohkan semua yang kamu pikir adalah identitasmu. Ego harus hancur, kesombongan harus luruh, ketergantungan pada validasi orang lain harus diputus. Semua topeng yang selama ini kamu pakai harus dilepas satu persatu. Dan yang tersisa adalah dirimu yang paling murni, dirimu yang paling sejati, dirimu tanpa tambahan, tanpa polesan, tanpa kepalsuan. Sekarang, dengarkan dengan seksama. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Wajahmu adalah cermin paling jujur dari batinmu. Kamu mungkin bisa berbohong dengan kata-kata. Kamu bisa menyembunyikan perasaanmu di depan orang lain. Kamu bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi wajahmu tidak pernah berbohong. Setiap dendam yang kamu simpan, setiap amarah yang kamu pendam, setiap kebencian yang kamu pelihara di dalam hati, semua itu terukir di wajahmu. Tidak dengan cara yang kasat mata mungkin, tapi dengan cara yang energetik. Wajah orang yang penuh dendam akan terlihat tegang. Alisnya berkerut, rahangnya kaku, matanya lihilang cahaya. Ada kekerasan di sana, meskipun ia tidak menyadarinya. Wajah orang yang penuh amarah akan menua lebih cepat, karena amarah adalah api yang membakar dari dalam. Api yang mengkonsumsi energi vital, menghabiskan cadangan kehidupan, membuat sel-sel tubuh bekerja dalam mode bertahan hidup terus-menerus. Wajah orang yang tidak bisa memaafkan akan membawa beban gravitasi yang lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Tidak ada ringannya, tidak ada cahayanya. Ini bukan metafora jiwa terpilih. Ini adalah kenyataan energetik yang sangat nyata. Dan inilah mengapa proses pembersihan aura sangat penting. Bukan hanya untuk jiwamu, tapi juga untuk fisikmu, untuk wajahmu, untuk aura yang kamu pancarkan ke dunia. Racun hati adalah musuh terbesar dari kecantikan sejati. Kecantikan yang tidak dibeli dengan kosmetik mahal. Kecantikan yang terpancar dari dalam. Kecantikan yang membuat orang merasa damai saat berada di dekatmu. Melepaskan racun hati, dendam, amarah, kebencian, iri hati, kesombongan adalah kunci wajah yang tidak cepat menua. Ini adalah kosmetik alami batin, perawatan kulit paling efektif yang tidak akan pernah kamu temukan di toko manapun. Ketika kamu melepaskan beban emosional yang selama ini kamu pikul, sesuatu yang ajaib terjadi. Otot-otot wajahmu rileks, ketegangan di dahi menghilang, mata menjadi lebih jernih, lebih hidup. Ada cahaya yang mulai bersinar dari dalam. Orang-orang akan bertanya, "Ada apa denganmu? Kamu terlihat berbeda, lebih segar, lebih muda." Dan kamu akan tersenyum karena kamu tahu rahasianya.
Rahasianya bukan di botol krim mewah atau di klinik kecantikan. Rahasianya adalah proses pembersihan yang sedang terjadi di dalam jiwamu. Maka dari itu, jika saat ini kamu merasa seperti sedang dikupas lapis demi lapis, seperti sedang dibongkar dan dibangun kembali, bersyukurlah. Karena kamu sedang mengalami transformasi yang akan mengubah tidak hanya hidupmu, tapi juga cara dunia melihatmu. Kamu sedang menjalani proses yang dalam tradisi spiritual kuno disebut sebagai pembakaran jiwa. Api spiritual yang membakar semua yang palsu, semua yang tidak sejati, semua yang tidak lagi melayani evolusimu. Dan ya, prosesnya terasa seperti terbakar, terasa menyakitkan, terasa seperti kamu kehilangan segalanya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang dibebaskan. Dibebaskan dari penjara yang selama ini kamu bangun sendiri. Penjara dari ketakutan, dari kebutuhan untuk disukai, dari obsesi terhadap kesempurnaan yang tidak pernah ada. Setiap lapisan yang terkelupas adalah sebuah pembebasan. Setiap identitas palsu yang runtuh adalah sebuah kelahiran kembali. Dan ketika proses ini selesai, ketika kamu telah melewati api penyucian ini, yang tersisa adalah esensi murnimu, jiwa yang bersih, aura yang bercahaya, kehadiran yang menyembuhkan. Inilah yang dimaksud dengan jiwa terpilih. Bukan karena kamu lebih baik dari orang lain, tapi karena kamu dipilih untuk melewati proses pembersihan ini agar kamu bisa menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa lain yang masih tersesat dalam kegelapan. Bernafas lagi. Rasakan udara mengalir masuk dan keluar dari tubuhmu. Setiap nafas adalah pembersihan, setiap hembusan adalah pelepasan. Lepaskan semua yang berat. Lepaskan semua yang tidak lagi kamu butuhkan. Maafkan semua yang perlu dimaafkan, termasuk dirimu sendiri. Sekarang, mari kita masuk ke sesuatu yang sangat menarik. Sesuatu yang mungkin sudah kamu perhatikan, tapi belum sepenuhnya kamu pahami. Mengapa jiwa terpilih sering terlihat lebih muda dari usia mereka? Mengapa orang-orang yang telah melewati begitu banyak cobaan, yang seharusnya terlihat lelah dan tua, justru memiliki wajah yang bercahaya dan mata yang jernih? Ini bukan kebetulan, ini bukan genetika semata. Ini adalah hasil dari proses batin yang sangat spesifik. Dengarkan dengan hati-hati, karena ini adalah rahasia yang sangat berharga. Jiwa terpilih terlihat lebih muda karena mereka memiliki sesuatu yang sangat langka di dunia yang kacau ini. Mereka memiliki kedewasaan batin. Kedewasaan batin adalah kondisi di mana kamu tidak lagi melawan dunia. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Kamu tidak lagi menghabiskan energimu untuk perang-perang kecil yang tidak ada artinya. Kebanyakan orang menua dengan cepat, bukan karena waktu, tapi karena mereka terus-menerus berada dalam mode pertarungan. Mereka melawan kehidupan, melawan kenyataan, melawan diri mereka sendiri. Mereka bangun setiap pagi dengan daftar panjang hal-hal yang harus mereka khawatirkan. Mereka tidur setiap malam dengan beban dendam dan kekecewaan yang belum terselesaikan. Otot-otot mereka tidak pernah rileks, pikiran mereka tidak pernah berhenti berputar, hati mereka tidak pernah menemukan kedamaian. Dan semua ketegangan ini, semua peperangan internal ini terukir di wajah mereka, di garis-garis di dahi mereka, di kerutan di sekitar mata mereka, di ketegangan di rahang mereka. Tapi jiwa terpilih berbeda. Mereka telah belajar sesuatu yang sangat fundamental. Mereka telah belajar untuk tidak memusuhi kehidupan. Mereka telah belajar untuk mengalir bersama arus, bukan melawannya. Ini bukan berarti mereka pasif, bukan berarti mereka menyerah pada keadaan buruk, bukan berarti mereka tidak memiliki tujuan atau ambisi. Yang mereka lakukan adalah melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya.
Mereka melepaskan ilusi bahwa mereka harus melawan untuk bertahan hidup. Dan dalam pelepasan itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Energi yang selama ini terbuang untuk perlawanan internal sekarang bisa digunakan untuk pembaruan sel, untuk regenerasi, untuk penyembuhan. Inilah yang disebut sebagai kehadiran utuh. Kehadiran utuh adalah seni untuk hidup sepenuhnya di momen ini, bukan di masa lalu dengan semua penyesalannya, bukan di masa depan dengan semua kekhawatirannya, tapi di sini, sekarang, di titik di mana kehidupan sebenarnya terjadi. Ketika kamu hidup di masa lalu, wajahmu membawa beban yang tidak terlihat. Ada kesedihan yang terukir di sudut matamu. Ada penyesalan yang membuat bibirmu tertarik ke bawah. Ada nostalgia yang membuat pandanganmu kosong. Ketika kamu hidup di masa depan, wajahmu penuh ketegangan. Dahinya berkerut karena kecemasan. Rahangnya kencang karena ketakutan. Matanya gelisah, terus mencari ancaman yang bahkan belum ada. Tapi ketika kamu hidup di saat ini, di titik hening ini, wajahmu rileks. Tidak ada yang perlu dipertahankan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu disesali. Dan dalam kerileksan itu, keajaiban terjadi. Kulit mendapat oksigen lebih baik, sel-sel diperbarui lebih efisien, hormon stres berkurang drastis, proses penuaan melambat secara alami. Ini bukan sihir. Ini adalah sains jiwa. Ini adalah bagaimana tubuhmu dirancang untuk bekerja ketika tidak dibebani oleh pikiran yang terus-menerus melarikan diri dari kenyataan. Sekarang, ada satu konsep lagi yang sangat penting untuk kamu pahami. Konsep ini akan mengubah tidak hanya wajahmu, tapi seluruh hidupmu. Konsep itu adalah berserah. Kata ini sering disalahpahami. Banyak orang mengira berserah berarti menyerah, mengira berserah berarti kalah, mengira berserah berarti tidak melakukan apa-apa dan membiarkan hidup menggilas mereka. Tapi berserah yang sejati adalah hal yang sangat berbeda. Berserah adalah mengendurkan simpul ketegangan batin yang selama ini kamu ikat terlalu erat. Berserah adalah melepaskan kebutuhan untuk tahu bagaimana segalanya akan berakhir. Berserah adalah mempercayai proses, bahkan ketika proses itu terasa menyakitkan. Bayangkan kamu sedang berenang di sungai dengan arus yang deras. Jika kamu melawan arus, apa yang terjadi? Kamu akan kelelahan, kamu akan tenggelam, kamu akan terluka oleh batu-batu di dasar sungai. Tapi jika kamu berserah pada arus, jika kamu membiarkan air membawamu sambil tetap menjaga kepalamu di atas permukaan, kamu akan menemukan bahwa arus itu sebenarnya membawamu ke tujuan dengan cara yang jauh lebih mudah daripada yang kamu bayangkan. Inilah seni berserah, bukan pasif, tapi aktif dengan cara yang berbeda. Aktif dalam kepercayaan, aktif dalam penerimaan, aktif dalam mengalir. Dan ketika kamu belajar untuk berserah dengan cara ini, sesuatu yang luar biasa terjadi pada wajahmu. Dahi yang selama ini berkerut karena kamu terus mencoba mengendalikan segalanya, mulai mulus kembali. Mata yang selama ini tegang karena kamu terus mengawasi segala kemungkinan buruk, mulai jernih dan tenang kembali. Rahang yang selama ini kaku karena kamu terus menggertakkan gigimu dengan kecemasan, mulai rileks dan lembut kembali. Seluruh wajahmu mengalami transformasi, bukan karena krim atau prosedur medis, tapi karena kamu telah menemukan kedamaian di dalam dirimu sendiri. Inilah kosmetik alami batin yang paling ampuh. Perawatan anti penuaan yang tidak memerlukan uang, tidak memerlukan teknologi canggih, tapi memerlukan keberanian untuk melepaskan kontrol dan mempercayai kehidupan. Jiwa terpilih memahami bahwa penuaan sejati bukan tentang bertambahnya usia, tapi tentang berkurangnya cahaya batin, tentang padamnya api kehidupan di dalam diri. Dan api kehidupan itu padam bukan karena waktu, tapi karena perlawanan terus-menerus terhadap apa yang sedang terjadi.
karena penolakan untuk menerima bahwa ada kebijaksanaan yang lebih besar dari pemahamanmu saat ini. Ketika kamu berserah, ketika kamu benar-benar menyerahkan bebanmu kepada semesta, kamu tidak menjadi lemah, kamu justru menjadi lebih kuat. Karena kamu tidak lagi menghabiskan energimu untuk hal-hal yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, responmu, pilihanmu, sikap batinmu, dan dari fokus inilah kekuatan sejatimu bangkit. Wajahmu menjadi cermin dari kekuatan batin ini. Ada ketenangan di sana. Ada kepastian yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh badai apapun. Orang-orang akan melihatmu dan merasa heran. Mengapa dia terlihat begitu damai, padahal sedang menghadapi begitu banyak masalah? Mengapa wajahnya begitu bercahaya, padahal situasinya begitu sulit? Mereka tidak tahu bahwa rahasia kecantikan sejatimu bukan terletak pada apa yang kamu oleskan di wajahmu, tapi pada apa yang kamu lepaskan dari hatimu. Tarik napas dalam-dalam lagi. Rasakan dadamu mengembang, penuh dengan udara kehidupan. Tahan sebentar di puncak napasmu. Rasakan momen keheningan itu. Dan sekarang, hembuskan perlahan. Bayangkan semua ketegangan, semua kekhawatiran, semua kebutuhan untuk mengendalikan, semuanya mengalir keluar bersama hembusan napasmu. Kamu sedang melatih seni berserah. Kamu sedang melatih kepercayaan. Dan dengan setiap latihan ini, kamu sedang mengukir kecantikan sejati di wajahmu. Sekarang, jiwa terpilih, aku ingin mengajakmu untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang akan menjadi jangkar jiwamu di tengah badai kehidupan. Aku ingin kamu menuliskan sebuah afirmasi di kolom komentar video ini. Afirmasi ini bukan hanya kata-kata, ini adalah komitmen jiwa. Ini adalah janji suci yang kamu buat kepada dirimu sendiri dan kepada semesta. Tulislah dengan penuh kesadaran, dengan penuh kehadiran. Tulislah, aku percaya prosesku dan aku tidak menyerah. Ya, tulislah itu. Biarkan jari-jarimu mengetikkan kata-kata itu. Biarkan matamu melihat kata-kata itu terwujud di layar. Biarkan hatimu merasakan kebenaran dari pernyataan itu. Karena ketika kamu menuliskannya, kamu tidak hanya membuat pernyataan kepada dunia luar, kamu membuat deklarasi kepada alam bawah sadarmu. Kamu menanam benih kepercayaan di kebun jiwamu. Dan benih ini akan tumbuh, akan berakar, akan menjadi pohon yang kokoh yang akan memberikanmu keteduhan di hari-hari yang panas, perlindungan di hari-hari yang berangin. Jangan meremehkan kekuatan dari kata-kata yang kamu tulis dengan kesadaran penuh. Kata-kata adalah mantra, kata-kata adalah doa, kata-kata adalah benih realitas masa depanmu. Maka tulislah sekarang, aku percaya prosesku dan aku tidak menyerah. Dan ketika kamu menulisnya, rasakan bagaimana sesuatu bergeser di dalam dirimu. Mungkin halus, mungkin hampir tidak terasa. Tapi ada sesuatu yang berubah, ada sebuah penyelarasan yang terjadi antara niatmu dan kekuatan semesta. Sekarang, setelah kamu menuliskan afirmasimu, aku ingin mengajakmu untuk masuk ke dalam sebuah renungan terpimpin, sebuah perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Tutup matamu jika kamu merasa aman untuk melakukannya, atau biarkan pandanganmu melembut, tidak fokus pada apapun. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Sekarang aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri dengan sangat jujur, dengan sangat lembut. Luka-luka yang kamu rasakan saat ini, sakit hati, kekecewaan, rasa tidak mampu, perasaan gagal, dari manakah sebenarnya luka-luka itu berasal? Apakah luka itu berasal dari keadaan yang sedang kamu hadapi?
Ataukah luka itu berasal dari cara kamu menilai dirimu sendiri karena keadaan itu? Renungkan ini dengan dalam. Hutang yang kamu miliki, apakah hutang itu yang menyakitimu? Atau rasa malumu karena memiliki hutang? Atau cerita yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri tentang apa arti hutang itu bagi nilai dirimu? Kegagalan yang kamu alami, apakah kegagalan itu sendiri yang melukai? Atau interpretasimu bahwa kegagalan itu membuktikan kamu tidak cukup baik, tidak cukup layak, tidak cukup pintar? Kesulitan yang kamu hadapi, apakah kesulitan itu yang membuatmu terluka? Atau perasaanmu bahwa kamu seharusnya sudah melewati fase ini, seharusnya sudah lebih maju, seharusnya sudah lebih berhasil? Duduklah dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Jangan terburu-buru mencari jawaban. Biarkan pertanyaan-pertanyaan itu bergema di ruang jiwamu. Karena kebenaran yang mungkin kamu temukan adalah ini. Sebagian besar lukamu bukan berasal dari keadaan itu sendiri, tapi dari penghakiman kejam yang kamu timpakan pada dirimu sendiri karena keadaan itu. Kamu tidak terluka karena kamu jatuh. Kamu terluka karena kamu menyalahkan dirimu sendiri karena jatuh. Karena kamu bercerita pada dirimu bahwa kamu seharusnya lebih kuat, seharusnya lebih baik, seharusnya tidak membuat kesalahan. Dan disinilah transformasi sejati bermula, jiwa terpilih. Ketika kamu menyadari bahwa kamu bisa memilih untuk melepaskan penghakiman itu. Kamu bisa memilih untuk melihat dirimu dengan mata yang lebih lembut, dengan hati yang lebih penuh kasih. Kamu bisa berkata, "Ya, aku sedang menghadapi kesulitan, tapi kesulitan ini tidak mendefinisikan nilaiku. Aku masih layak, aku masih berharga, aku masih dicintai oleh semesta." Rasakan bagaimana tubuhmu merespon ketika kamu berbicara pada dirimu dengan cara ini. Rasakan bagaimana bahumu sedikit turun, bagaimana jahangmu sedikit rileks, bagaimana napasmu menjadi lebih dalam dan lebih mudah. Ini adalah pembebasan. Ini adalah penyembuhan. Ini adalah awal dari transformasi yang akan mengubah tidak hanya wajahmu, tapi seluruh keberadaanmu. Buka matamu perlahan. Kembali ke ruangan ini, tapi bawalah kesadaran yang baru kamu temukan itu bersamamu. Kita telah melakukan perjalanan yang panjang hari ini. Perjalanan yang tidak diukur dengan jarak, tapi dengan kedalaman. Kita telah menyelam ke tempat-tempat yang mungkin sudah lama tidak kamu kunjungi. Ke ruang-ruang sunyi di dalam dirimu di mana kebenaran tinggal. Dan sekarang, saat kita mendekati akhir dari pertemuan kita, ada satu hal yang sangat penting yang ingin aku ingatkan kepadamu. Sesuatu yang harus kamu pegang erat-erat di hari-hari mendatang. Dengarkan baik-baik. Kamu tidak sedang ditinggalkan. Biarkan kata-kata itu meresap ke dalam hatimu. Biarkan kata-kata itu menyentuh tempat-tempat yang merasa sendirian, yang merasa terlupakan, yang merasa diabaikan. Kamu tidak sedang ditinggalkan oleh semesta. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu tidak sedang dilupakan. Yang sedang terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih sakral, jauh lebih indah dari yang bisa kamu lihat dengan mata fisikmu saat ini. Kamu sedang diproses. Seperti berlian yang sedang dipoles, seperti emas yang sedang dimurnikan, seperti tanah liat yang sedang dibentuk di tangan seorang seniman agung. Proses ini memerlukan waktu. Proses ini memerlukan tekanan. Proses ini memerlukan panas. Proses ini memerlukan kesabaran yang melampaui pemahaman manusiawi. Tapi percayalah, setiap detik dari proses ini memiliki tujuan. Setiap momen kesulitan adalah sebuah ukiran yang sedang dibuat. Setiap air mata adalah pembersihan. Setiap rasa sakit adalah transformasi.
Dan ketika proses ini selesai, dan proses ini akan selesai pada waktu yang tepat, kamu akan melihat ke belakang dan memahami mengapa segalanya harus terjadi seperti ini. Kamu akan melihat bagaimana setiap kejatuhan mengajarkanmu untuk bangkit dengan lebih bijaksana. Bagaimana setiap kehilangan menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Bagaimana setiap kegelapan mengajarimu untuk menemukan cahayamu sendiri. Maka bersabarlah dengan prosesmu. Bersabarlah dengan dirimu sendiri. Bersabarlah dengan waktu yang diperlukan untuk menjadi versi terindah dari dirimu. Dan sementara kamu menunggu, sementara kamu bertahan, sementara kamu terus melangkah meskipun jalan terasa berat, ketahuilah bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang berjalan bersamamu. Ada kebijaksanaan yang lebih dalam yang membimbingmu. Ada cinta yang tidak terbatas yang memelukmu, bahkan ketika kamu tidak merasakannya. Kamu telah mendengarkan, kamu telah merenungkan, kamu telah mengambil langkah-langkah kecil tapi sangat penting hari ini menuju transformasimu. Ingatlah bahwa perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ini baru permulaan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih kepercayaan daripada ketakutan, untuk memilih berserah daripada perlawanan, untuk memilih cahaya daripada kegelapan. Dan setiap hari kamu membuat pilihan ini, wajahmu akan semakin bercahaya, auramu akan semakin kuat, kehadiranmu akan semakin menyembuhkan. Karena kamu adalah jiwa terpilih, dan cahayamu dibutuhkan oleh dunia ini. Jangan pernah lupa itu. Sampai kita bertemu lagi di perjalanan berikutnya, jagalah apimu tetap menyala, jagalah hatimu tetap terbuka, dan jagalah kepercayaanmu tetap kuat. Dan kamu layak untuk semua kebaikan yang sedang dalam perjalanan menuju kepadamu. Berkah dan cahaya menyertaimu selalu. Rahayu.